Namun sayang, matahari pagi kini telah muncul, dan seketika mereka semua musnah. Hal itu sama persis seperti kejadian yang menimpa ibunya Tusu. Lukman berlari untuk menyelamatkan kakaknya, namun tetap saja semuanya terlambat. Bunga juga ikut musnah di sana. Hal tersebut membuat Lukman sangat terpukul akan kematian kakaknya. Oyang datang ke sana dan menemui mereka. Ia pun mengaku kalau semuanya ini merupakan rencananya sejak dulu. Ia sengaja mengumpulkan ketiga batu giok sihir untuk membuat obat tersebut. Apabila semua manusia telah musnah, maka energi spiritual mereka bisa diserap oleh Oyang. Kian datang ke sana dan berhasil melukai Oyang. Dan sesaat Tusu melihat luka di tubuhnya. Ia pun teringat di saat dulu pria bertopeng berhasil ia lukai. Oyang akhirnya mengakui kalau sebenarnya pria bertopeng yang asli adalah dirinya, dan dirinya juga yang membunuh seluruh warga di desa Wumeng. Pemimpin sekte King yang asli adalah dirinya, bukanlah Tuan Lei. Misinya di saat dulu ingin mencuri pedang iblis, namun selalu digagalkan oleh Tusu dan kawan-kawan. Ia juga berkata yang membunuh Zhao Lin merupakan dirinya. Lagi-lagi sebuah fakta mulai terungkap, ternyata Oyang ini merupakan reinkarnasi dari dewa, pemilik pedang iblis. Maka dari itu, ia sangat menginginkan pedangnya kembali. Namun karena aura iblis di pedang tersebut telah merasuki tubuh Tusu, makanya ia menahan diri untuk tidak merebutnya. Setelah Oyang pergi, Qian menemui Kingsu. Ia mengaku kalau dirinya adalah Guangmo, karena saat ini ingatannya sudah kembali. Hal tersebut membuat Kingsu menjadi sangat senang. Kini, Oyang berencana membangkitkan sebuah pulau yang bernama Penglai, yang merupakan tempat tinggalnya bersama Sun Fang yang saat dulu telah tenggelam, yang membuat Sun Fang akhirnya tewas. Menggunakan energi spiritual yang sudah ia serap dari warga desa saat ini, ia pun berhasil membangkitkan pulau tersebut. Singkatnya, ia masuk ke dalam Pulau Penglai dan melihat masa lalu dari pulau tersebut, yang dimana Sun Fang berusaha seorang diri untuk menahan agar pulau tersebut tidak tenggelam. Namun usahanya gagal, dan justru ia mendapatkan luka di wajahnya. Tidak hanya itu, kini rambutnya memutih karena kehabisan energi spiritualnya. Dari sinilah Oyang menyadari kalau Bibi Tong yang selama ini merawatnya adalah Sun Fang. Oyang kini menjadikan Pulau Penglai sebagai istana kerajaannya, dan ia berencana membawa Bibi Tong ke sana karena ia sudah tahu Bibi Tong adalah Sun Fang. Di waktu bersamaan, Tusu dan yang lainnya telah tiba di pulau tersebut untuk menghentikan tindakan jahat dari Oyang. Kingsu beserta Qian akan menunggu di luar sekaligus berjaga, sedangkan Tusu bersama yang lainnya akan masuk ke dalam. Namun sesaat Oyang datang ke sana
dan berhasil menghipnotis Qian. Alhasil, King Su juga berhasil ditangkap dan dibawa ke dalam istana miliknya. Di lain sisi, Tu Su dan yang lainnya tak sengaja bertemu dengan Sun Fang yang asli, yang kini wajahnya telah sembuh. Ia mengaku selama ini menggunakan identitas sebagai Bibi Tong dan menggunakan topeng untuk menutupi luka di wajahnya. Karena saat ini Ouyang sudah bertindak jahat, ia pun membantu Tu Su untuk menghentikan kejahatan yang telah Ouyang lakukan. Sun Fang membawa mereka untuk masuk ke dalam istana dan membuka pintu besar tersebut yang sebelumnya telah tersegel. Singkatnya, mereka akhirnya berhasil menemui Ouyang, dan Tu Su memintanya untuk melepaskan Qian beserta King Su. Ouyang berkata kalau mau mereka dilepaskan, Tu Su harus berhadapan dengannya untuk membuktikan siapa yang pantas memiliki pedang iblis. Akhirnya, pertarungan di antara mereka berdua pun tak dapat terelakkan. King Su, Lukman, Mawar, beserta Qian juga datang untuk membantu. Namun sayang mereka kalah kekuatan dan berhasil dikalahkan oleh Ouyang sendirian. Melihat hal itu, Tu Su berubah menjadi burung ponik dan Ouyang menjadi burung api. Pertarungan dahsyat terjadi di atas langit. Namun mereka berdua imbang dan terjatuh ke bawah. Karena belum ada yang menang, Tu Su dan Ouyang sama-sama menggunakan kemampuan terakhir mereka. Dan tetap saja hasilnya imbang. Tak lama kemudian, Sun Fang datang ke sana. Melihat kehadirannya membuat Ouyang sangat terkejut. Sun Fang meminta Ouyang untuk menghentikan semuanya ini dan kembali ke jalan yang benar. Selama ini ia adalah Bibi Tong yang selalu merawatnya. Ouyang meminta maaf karena tidak menyadarinya sejak awal. Oleh karena itu, mereka berdua memilih tewas bersama dengan membakar diri, agar tidak lagi menimbulkan kekacauan di dunia. Sementara itu, Pulau Penglai sebentar lagi akan tenggelam. Tu Su yang sekarat segera menteleportasi mereka semua agar selamat. Ia juga hendak menteleportasi King Su. Namun, King Su tidak mau. Ia memilih mati bersamanya. Tak lama kemudian, datanglah Dewa Naga
yang membantu mereka agar bisa selamat. Dewa naga kuno itu berasal dari pedang iblis yang selama ini dibawa oleh Tusu. Saat di perjalanan, Tusu yang sekarat sudah tidak mampu lagi bertahan, yang pada akhirnya ia pun tewas di sana. Kingsu menjadi sangat bersedih karena kehilangan orang yang ia cintai. Kematian Tusu seketika membuat salju menjadi turun, dan mereka semua yang mengetahui Tusu telah tiada juga ikut bersedih. Di lain sisi, Qian atau Guangmo ini telah kembali ke desa Yudu sambil menyerahkan pedang iblis. Ia juga meminta maaf karena menghilang tanpa jejak dan menghapus semua indah kenangan. Ia berkata selama ini ingatannya telah hilang, maka dari itu ia tidak kembali. Nenek Lin tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selama Guangmo selamat, si nenek sudah merasa senang. Kini pedang iblis kembali ke desa Yudu, tempat yang seharusnya pedang iblis berada. Setelah semua insiden saat ini, Lukman akhirnya menyadari kalau Nyonya Qin adalah orang yang selama ini mencintainya sejak mereka masih kecil. Maka dari itu, untuk mewujudkan keinginan kakaknya yaitu Bunga, ia pun mau menikah dengan Nyonya Qin dan hidup bahagia bersamanya. Di malam itu juga, mereka pun melangsungkan pernikahan. Adegan melompat 3 tahun kemudian. Kini semuanya telah berubah. Lan Sheng saat ini menjabat menjadi kepala pendeta di perguruan Kotayong, menggantikan pendeta Hansu. Sedangkan Lukman dan Nyonya Qin dianugerahi seorang anak yang kini hidup mereka semakin bahagia. Sedangkan Kingsu masih berkelana untuk mencari reinkarnasi Tusu. Ia berharap dapat menemukan reinkarnasinya agar ia bisa hidup bersama dengan Tusu. Namun, pencariannya selama 3 tahun belum membuahkan hasil. Namun ia yakin suatu saat nanti ia pasti berhasil menemukannya. Dan film Sword of Legend pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.